اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ila Sultanul Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ila hadratul Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila sahibi hadhihi al-wilayah wa ila hadrati jami'i masyayikhi khususan ila muassis Mahat Langitan Mbak Kiai Muhammad Nur wa hadrati Syekh Ba Saleh Ba Khazin Kiai Haji Abdul Hadi Zahid Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid Kiai Haji Ahmad Rafi'i Zahid hadrati Syekh Kiai Haji Abdullah Faqih wa usulihim wa furu'ihim wa talamidihim wa nakhusu khususan la hadrati Syekh Kiai Haji Yamin Muallim wa nakhusu khususan la ustadzina Haji Mahfud bin Toha wa ila hadratil Ustadz Abdullah Fuad wa ila hadratil Habib Ahmad Al-Habsyi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Syai'u lillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sebelum saya mulai pengajian atau pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, saya dulu itu teringat dengan Ustadz almarhum al-maghfurlah Ustadz Haji Mahfud Shadiq pernah mencari ijazah sholawat fatih, ijazah yang bersanad, sampai pernah pergi ke Kerawang ke orang yang usianya sudah 110 tahun. Ternyata dirayu, dimintai juga tidak diberikan. Kemarin itu saya teringat, saya datang kepada seorang mursyid At-Tijani. Dari mursyid At-Tijani itu saya mendapatkan ijazah sholawat fatih. Beliau memberikan ijazah dari dua sanad yang berbeda, satu dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang kedua yang beliau amalkan karena beliau ini mursyid At-Tijani, beliau mengamalkan sholawat fatih dari Syekh At-Tijani, dan ini diijazahkan kepada saya kemudian waktu itu juga diperbolehkan untuk mengijazahkan secara umum kepada orang lain. Tolong kalau bisa dibaca 11 kali setiap habis sholat, jangan tanya manfaat atau fadilahnya, nanti akan kelihatan sendiri. Jadi sholawat fatih dibaca 11 kali. Dan bunyi sholawat fatih itu
Kalau dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki bunyinya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi, enggak ada wa sahbi, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau dari Syekh Tijani Allahumma salli ala sayyidina, enggak ada wasalimnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sama-sama enggak menyebutkan wa sahbihi. Kalau dari Abu Yasid Maliki menyebutkan sholli wa salim, tapi kalau Syekh Tijani tidak menyebutkan wa salim. Perbedaannya di situ. Sama-sama dibaca 11 kali dan ini saya ijazahkan kepada semua yang hadir di sini. Ajastukum. Ini yang dulu pernah dicari oleh almarhum al-maghfurlah Ustadz Haji Mahfud waktu bersama saya sampai ke Kerawang, sampai ke Subang mencari ijazah sholawat fatih yang ada sanadnya. Dan ini kemarin saya mendapatkan ijazah dan bersanad. Sanadnya dari, ini kalau saya dari Syekh Soleh bin Muhammad bin Ali Basalama, muridnya Abuya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ya, beliau itu seangkatan dengan Ustadz Abu Ammar Anwar yang meninggal waktu baru jadi anggota dewan belum 1 tahun. Temannya juga Ustadz Ali Imron Paremangan. Jadi kalau nanti ada waktu kapan-kapan kita sowan ke sana, kita tahqiq lagi ke Jatibarang. Pesantrennya pesantren Darussalam Jatibarang. Jadi pesantrennya terbatas muridnya hanya 400, tapi untuk kegiatan tarekat Tijaninya seluruh Indonesia, nasional bahkan internasional. Jadi beliau itu mursyid tarekat At-Tijani. Ya, mursyid tarekat At-Tijani di Indonesia. Syekh Soleh bin Muhammad bin Ali Basalamah, bukan Basalamah Yazid Basalamah itu bukan yang Ali bid'ah itu bukan. Ini benar-benar asli muridnya Abuya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ya, ini kapan-kapan kita sowan ke sana, bisa luas sekali pesantrennya, tapi isinya hanya 400 santri. Dan beliau memang benar-benar dulu waktu mondok di pesantrennya Abu Yasid Maliki, benar-benar Abu Yasid Maliki yang minta supaya belajar di pesantrennya, yakni di Rusaifah. Jadi ketika saya datang ke sana, saya kaget ketika saya ditanya dari mana, dari Langitan, pernah kenal Ustadz Abu Ammar Anwar. Saya benar-benar muridnya Ustadz Abu Ammar Anwar. Jadi sampai dulu itu SPP saya, seharian saya di pesantren itu beliau yang bayar. Jadi dulu itu saya benar-benar muridnya, dan orang atau murid yang pernah diutus oleh beliau untuk mengajar di luar pesantren itu saya. Jadi makanya kemarin saya alhamdulillah bisa nyambung dengan temannya guru di Jatibarang Brebes.
Yang kedua dibaca setelah maghrib dan setelah sholat subuh. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Dibaca 3 kali setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Ini ijazah beliau juga. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Ajastukum. Jadi saya kemarin dapat ijazah 2 itu kepada beliau, dan yang kemudian saya bangga itu bisa mendapatkan ijazahnya sholat Fatih itu. Ini dulu pernah saya cari ijazahnya yang bersanad, yang ada sanadnya dengan Al-Maghfurlah Ustadz Mahfud. Sampai pernah malam-malam jam 12 ke Kerawang nyari, katanya ada orang tua, beliau dapat ilham ada orang tua yang punya amalan sholawat Fatih. Ternyata orangnya itu sudah umurnya 110 tahun, dan ternyata beliau itu kalau nggak salah Kiai Suyuti, namanya Kiai Suyuti. Umurnya waktu itu sudah 110 tahun. Ternyata beliau itu dulu adalah prajuritnya atau pengawalnya Presiden Soekarno, dan oleh Presiden Soekarno dijuluki dengan Mat Kancil. Saking dekatnya dengan Presiden Soekarno, pernah diminta jadi mata-mata di Malaysia waktu rame-ramenya Ganyang Malaysia. Ternyata beliau tertangkap dan digantung mau dibunuh, tapi alhamdulillah masih selamat. Namanya Kiai Suyuti, nggak jauh dari Kali Ciliwung, Kali Jatiluhur ya, apa kali apa itu yang besar itu. Jadi usianya sudah 110 tahun. Kelahiran 1908 kalau nggak salah, atau 1910. Dan beliaulah yang sebenarnya mendapatkan wasiat dari Presiden Soekarno untuk supaya Presiden Soekarno itu tidak dimakamkan di Blitar, tapi di Bogor. Beliau diminta untuk nanti ketika saya meninggal supaya dikubur di, kalau nggak salah di tempat di bawahnya itu, di bawah pohon kecapi. Tolong nanti saya kuburkan di situ. Ternyata kalah dengan pemerintah, jadi akhirnya nggak kesampaian. Tapi sering ketemu dengan Presiden Soekarno. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk awal pengajian kita. Tolong itu diamalkan. Itu dulu pernah benar-benar ingin didapatkan oleh Al-Maghfurlah Ustadz Mahfud Sotik. Dapat ijazah yang bersanad berupa sholawat Fatih. Jadi saya ulang, kalau dari Syekh Tijani itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tapi yang biasa kita bacakan wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil, yang bersanad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Silakan dibaca 11 kali habis salat.